Romelu Lukaku dan Antonio Conte sepertinya adalah kepingan-kepingan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Lukaku sangat nyetel dengan skema yang dijalankan Conte, dan Conte sendiri sangat menggemari striker macam Lukaku ini. Meski Conte juga bisa mengandalkan banyak striker lain. Pertama kali keduanya bersatu adalah di Inter, dan keduanya bisa mempersembahkan satu gelar Serie A sekaligus memecah dominasi Juventus di Liga selama 9 musim beruntun. Namun bukan sekali itu saja Lukaku hendak dipersatukan dengan Conte. Saat Conte masih melatih Chelsea di musim panas 2017 pun, Conte menjadikan Lukaku sebagai target utamanya. Lukaku dianggap cocok untuk menambal pos lini depan Chelsea yang kosong selepas ditinggal oleh Diego Costa yang diusir oleh Conte. Sayang, kesepakatan Chelsea untuk Lukaku saat itu urung terjadi, dan pemain gempal itu justru berlabuh ke Manchester United. Conte sangat tidak puas di bursa transfer musim itu, apalagi dia malah mendapatkan striker yang tak sesuai dengan sistem dan kehendaknya. Banyak yang menduga pula menurunnya performa Chelsea di musim 2017-2018 disebabkan oleh keberadaan striker Chelsea yang tak capable, yakni Alvaro Morata. Nah, tim kreatif kami kemudian melakukan penelusuran untuk mencari tahu apa yang akan terjadi jika pada Juli 2017 itu Lukaku berlabuh ke Chelsea dan bertemu dengan Conte lebih cepat. Sedahsyat apa kombinasi mereka nantinya. Selamat datang di What If Series edisi keempat. Dan kali ini kita akan mencoba menjabarkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika Lukaku gabung dengan Chelsea pada musim panas 2017. Kemungkinan pertama, si gacor Lukaku. Dengan segala hormat, Lukaku adalah pemain yang tajam dan striker yang fasih mencetak gol. Dia barangkali salah satu striker terbaik di era modern. Kami telah mencoba memainkannya di beberapa game Football Manager, dan Lukaku selalu bisa mencetak 30 gol lebih dalam satu musim. Oke, baik, itu soal lain. Tapi kalau kita mengacu pada statistik, utamanya saat dia mengemban tugas sebagai juru gedor klub mediocre macam West Bromwich Albion dan Everton, Lukaku selalu gacor. Golnya selalu menembus 2 digit. Bahkan saat dia bermain untuk West Brom, dia bersaing untuk sepatu emas EPL dengan pemain macam Van Persie, Rooney, hingga Aguero. Track recordnya semakin menanjak sewaktu dia berada di Inter. Abaikan statistiknya di MU, kami secara terbuka mengakui dia gagal, tapi mencari tahu kenapa dia gagal itu bukan tugas kami. Grafik golnya yang naik itu membuktikan satu hal, Lukaku bisa gacor di klub yang tepat dan di tangan yang tepat. Dia tidak diragukan lagi adalah striker kelas dunia. Sekarang kita bicara kalau dia gabung dengan Chelsea di 2017. Dia akan bertemu dengan rekan senegaranya di Belgia, Eden Hazard. Dan rasanya mereka tidak akan sulit untuk menemukan chemistry satu sama lain. Hazard itu adalah pemain yang kreatif dan bisa menjadi inisiasi serangan. Selain Hazard, Chelsea juga punya Willian dan Pedro Rodriguez di lini depan. Pedro bisa bermain kolektif dan menjadi penyuplai bola buat Lukaku. Tapi kalau bicara soal penyuplai bola, jangan lupakan pula bahwa di musim itu Chelsea asuhan Conte sangat menonjol di back sayap mereka sebagai penyuplai bola. Ada nama Marcos Alonso dan Victor Moses yang juga bisa diandalkan. Pendek kata, apa yang terjadi jika Lukaku bermain dengan semua pemain kreatif macam itu? Tambahkan skema Conte yang sangat cocok dengan Lukaku. Tak ada keraguan bagi kami bahwa Lukaku akan menampilkan performa yang sama seperti yang ditunjukkan Erling Haaland di Manchester City saat ini. Terlalu berlebihan? Kami rasa tidak. Lukaku dan Conte itu adalah Guardiola dengan Messi.
Kegacoran Lukaku di Chelsea akan membawanya bersaing di perebutan sepatu emas EPL, bahkan mungkin sepatu emas Eropa. Jika main bersama Conte dan Chelsea, ada kemungkinan juga Lukaku bisa menembus 3 besar Ballon d'Or tahun 2018. Jangan tertawa. Jika Lukaku bisa mengantar Chelsea juara Liga Inggris dan prestasinya bagus bareng Belgia di 2018 Rusia Piala Dunia, 3 besar Ballon d'Or bukan hal yang mustahil. Terakhir, sebelum semua soal Lukaku ini terlalu jauh kemana-mana, harus kami katakan, Lukaku tidak mungkin di Chelsea selamanya. Dia akan hengkang ke klub yang lebih besar seperti Barca atau Bayern Munchen. Meninggalkan Chelsea bisa memperbesar peluangnya meraih Ballon d'Or. Hanya patut dicatat bahwa jika Lukaku meninggalkan Chelsea, yang artinya juga meninggalkan Conte, maka tidak ada jaminan dia bakal gacor sebagaimana dia di Chelsea. Kemungkinan yang kedua, perubahan formasi dan sistem permainan Chelsea. Lukaku tidak cakap bermain di formasi dengan 3 striker di depan. Ini terbukti di MU dan kemudian Chelsea era Thomas Tuchel. Conte punya 2 pilihan. Menjadikan Lukaku klop dengan formasi 3-4-3 yang dia andalkan, atau mengubah formasinya. Opsi 3-5-2 adalah formasi yang menarik yang bisa dicoba, sebab Lukaku di Inter bermain dengan formasi ini dan dia bisa nyetel. Apakah Chelsea siap untuk 3-5-2? Bisa dikatakan siap saja. Struktur lini belakang tidak akan banyak berubah, tetap 3 back. Itu artinya no problem siapa yang mengisi, paling tinggal kualitas individu yang jadi pembeda. Lalu bagaimana lini depan? Dengan skema 2 striker, Lukaku kerap dibantu dengan pemain yang lebih bermain ke belakang. Misalnya di Inter, dia punya Lautaro Martinez. Lalu, apakah Chelsea punya pemain sekaliber Lautaro? Memang tidak, tapi mereka bisa menyediakannya. Bila tidak ingin merogoh kocek di bursa transfer, maka opsinya adalah mengubah Hazard jadi pemain lubang. Apakah Hazard bisa melakukan itu? Sepertinya bisa. Hazard memiliki keunggulan berupa kemampuan dan skill yang bagus sekali. Dia terbukti bisa bermain sebagai pemain lubang di masa kepelatihan Maurizio Sarri di Chelsea, dan terbukti bisa cocok dan bahkan mencetak banyak gol. Dengan chemistry duo Belgia, kami prediksi Hazard dan Lukaku berduet di lini depan itu bisa jadi lebih hebat daripada duet Lula di Inter. Jika bermain dengan formasi 2 striker di depan, maka pemain macam Willian dan Pedro akan disingkirkan oleh Conte. Mereka pemain sayap dan itu tidak cocok dengan permainan Chelsea. Sebagai pelapis duo Hazard-Lukaku, masih ada Michy Batshuayi dan Olivier Giroud yang baru didatangkan pada musim dingin. Dengan hilangnya para winger, praktis Chelsea tinggal bertumpu pada 2 back sayap mereka untuk menjaga kelebaran. Peranan back sayap akan lebih krusial. Terakhir, untuk lini tengah, peralihan ke formasi 3-5-2 membuat stok pemain di lini tengah akan lebih banyak timbang di formasi 3-4-3. Jadi, siapa yang akan diandalkan Conte? Fabregas dan Kante adalah 2 nama yang sudah jelas akan diandalkan. Kante dengan kemampuan bertahannya, Fabregas dengan kemampuan distribusi bolanya. 1 slot kosong, hengkangnya Nemanja Matic menambah soal. Dengan begitu, Conte harus memilih salah satu gelandang serep untuk diandalkan antara Ross Barkley, Danny Drinkwater, Tiémoué Bakayoko, atau barangkali Ruben Loftus-Cheek. Meski terlihat agak kacau, menurut kami secara komposisi kasar di atas kertas, struktur lini tengah Chelsea ini bahkan lebih baik ketika Chelsea dilatih oleh Thomas Tuchel. Kemungkinan ketiga, Lukaku, Conte, dan sinar prestasi Chelsea. Sekali Lukaku, Conte, dan pertaruhan formasi 3-5-2 berhasil memegang ritme, Chelsea akan segera jadi tim kuat. Tidak, mereka memang sudah kuat. Chelsea akan menjadi kekuatan yang dominan di sepak bola Inggris atau bahkan Eropa. Mereka punya kemampuan untuk bersaing, setidaknya dengan starting 11 utama mereka. Musim 2017-2018, dengan asumsi Chelsea segera mengklokkan posisi Lukaku dan skema permainan, mereka akan segera mendominasi.
Chelsea akan bersaing kuat untuk mempertahankan gelar, dan jika dibandingkan dengan skuad asuhan Guardiola yang kala itu masih meraba-raba jurus yang pas untuk menjuarai Liga Inggris, Conte sudah punya resepnya. Jika melihat performa Chelsea musim sebelumnya yang superior dengan 93 poin itu, agaknya seperti itulah mereka akan kembali bermain. Apapun itu, kami menjagokan Chelsea juara Liga Inggris lagi di musim 2017-2018. Dari Inggris kita beralih ke Liga Champions. Di sini Chelsea juga akan bersaing kuat. Kami menjagokan Chelsea lolos ke 16 besar, sebab dengan Morata saja mereka bisa lolos, apalagi dengan Lukaku. Barcelona di 16 besar adalah ujian yang berat, namun kami tetap menjagokan Chelsea. Mereka akan lolos ke perempat final, kemudian mengalahkan Roma. Tak mungkin lah Chelsea dengan Lukakunya kena comeback macam Barca itu, tidak mungkin itu. Lalu mereka akan maju ke semifinal. Disinilah partai hidup matinya tersaji. Chelsea akan menghadapi Liverpoolnya Klopp di semifinal. Siapa yang akan menang? Kalau berkaca dari pertemuan di Liga, Chelsea unggul dengan 1 kali menang dan sekali seri. Maka kami menjagokan Chelsea lolos ke final. Di sini mereka akan bertarung dengan Real Madrid. Sampai ke final musim ini sepertinya akan menjadi klimaks kesuksesan Conte bersama Chelsea. Musim selanjutnya 2018-2019, Conte bergabung dengan Liverpool dan Chelsea dan Manchester City dalam rute perebutan gelar juara. Dengan 2 tim pesaing sekaligus, kami tidak bisa memprediksi Chelsea akan juara lagi. Demikian juga di UCL. Musim 2019-2020, mungkin Chelsea bisa juara lagi di Liga Inggris, asalkan mereka memenangkan 1 taruhan di bursa transfer. Taruhan apa? Kita bahas di kemungkinan selanjutnya. Apapun itu, Conte sepertinya akan mendapatkan kontrak jangka panjang dari manajemen Chelsea. Dengan iklim sepak bola Inggris yang semakin ketat, persaingan Pep dan Klopp, kemungkinan hanya Conte bisa bersaing dengan 2 maestro itu. Maksud kami adalah memecat Conte adalah perbuatan bodoh. Kemungkinan keempat, bursa transfer yang ramai dari Italia. Kami melihat kebiasaan Conte selama melatih di Chelsea dan sekarang Tottenham. Conte sering sekali membeli pemain Italia, pemain asal Italia ataupun pemain Serie A. Mungkin karena latar belakangnya sebagai orang Italia, atau juga karena dia mantan pelatih di Serie A yang membuat dia lebih percaya pada pemain asal Liga Italia. Apapun itu, kami yakin sejumlah besar rekrutannya adalah orang Serie A. Rekrutan Conte pertama yang dipikirkan oleh tim kami terjadi pada musim panas 2018. Dia akan mendatangkan Jorginho dari Napoli. Iya, kami tahu Jorginho itu adalah orangnya Sarri. Tapi karena hobi Conte berbelanja di Italia, bisa saja dia terpikir untuk membeli pemain ini. Lagi pula, Jorginho cocok untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Francesc Fabregas yang sudah mulai menua. Rekrutan lainnya di musim panas 2018 adalah sektor kiper. Jika Courtois memutuskan tetap hengkang ke Real Madrid, maka Conte perlu mencari pengganti sepadan, dan orang itu bukan Kepa Arrizabalaga. Tak akan terpikir oleh Conte untuk merekrut pemain itu. Daripada menghamburkan uang sebanyak 80 juta euro hanya demi kiper macam Kepa, lebih baik Chelsea memakai uang sebanyak itu untuk meyakinkan Donnarumma main di Inggris. Sepertinya itu bakal menarik. Donnarumma bisa jadi kiper termahal dunia. Bayangkan itu, Donnarumma jadi kiper termahal dunia. Itu terdengar lebih cocok. Berlanjut ke sektor tengah, Conte akan mendorong manajemen untuk membeli Sandro Tonali. Tonali akan dijadikan proyeksi pengganti Kante di lini tengah. Sementara untuk menjaga kestabilan, Chelsea juga harus membeli Nicolo Barella. Barella adalah seorang gelandang box to box serba bisa dan bisa jadi opsi yang lebih baik daripada Bakayoko maupun Ross Barkley. Jika Eden Hazard tetap hengkang ke Real Madrid pada musim panas 2019, maka Conte akan berusaha sekuat tenaga untuk mendatangkan Lautaro Martinez dari Inter. Lautaro akan bertemu dengan Lukaku dan membentuk duet kemitraan Lula dalam balutan seragam Chelsea. Duet keduanya diprediksi akan membuat Chelsea tetap stabil meski kehilangan Hazard. Musim 2020-2021 di dunia nyata adalah musim tersibuk Chelsea di bursa transfer. Mereka belanja besar-besaran memodali Lampard,
Bagaimana jika Conte yang jadi pelatihnya? Sepertinya Chelsea akan tetap belanja besar, namun semua rekrutannya adalah orang Serie A. Mari kita coba ubah dan andaikan. Alih-alih mendatangkan Edouard Mendy dari Rennes, Conte akan mendatangkan Alex Meret. Alih-alih mendatangkan Thiago Silva, Conte akan memilih Chris Smalling. Maaf, kami tidak menemukan pemain yang sesuai. Ketimbang mendatangkan Ben Chilwell, Chelsea akan mendatangkan Theo Hernandez. Daripada mendatangkan Hakim Ziyech, Conte akan menawar Domenico Berardi atau Federico Chiesa. Lalu, ketimbang mendatangkan Werner, Conte akan lebih suka mengincar Giovanni Simeone atau Victor Osimhen. Terakhir, ketimbang mendatangkan Kai Havertz, Conte mungkin akan lebih tertarik mendatangkan Hakan Çalhanoğlu. Terakhir, jika Lukaku pindah, entah itu di musim 2020 atau di 2021, maka Conte harus mencari penggantinya. Siapa orang itu? Yang pasti dari Serie A. Dia harus memiliki kemampuan yang mirip dengan Lukaku. Kami percaya Conte akan menginginkan Dusan Vlahovic sebagai pengganti Lukaku. Striker Fiorentina itu adalah investasi jangka panjang yang sangat sempurna. Kemungkinan kelima, implikasi lain di luar Chelsea. Jika Lukaku benar-benar nyetel dengan Chelsea, dan seharusnya memang begitu, maka Liga Inggris akan jauh lebih ramai. Tidak hanya duo Manchester City dan Liverpool yang mendominasi seperti sekarang, Chelsea juga akan tumbuh sebagai pesaing tangguh. Jikapun nanti kalah saing dengan The Citizens, Chelsea akan tetap jadi pesaing berat Liverpool. Bahkan kami meyakini mereka akan punya performa yang lebih baik daripada Liverpoolnya Klopp. Hal kedua, masih di Premier League, bila Lukaku gabung Chelsea, maka Conte akan jadi pelatih jangka panjang. Dan jika Conte jadi pelatih jangka panjang di Chelsea, maka Tottenham harus mencari opsi lain. Mereka mungkin tidak akan pernah dilatih oleh Conte. Maka Tottenham akan tetap berproses lebih lama bersama Jose Mourinho. Jika Mourinho dipecat, maka itu saatnya Ole Gunnar Solskjaer masuk sebagai penggantinya. Dan kami tidak sedang bercanda soal itu. Jika Lukaku datang dan Conte lebih lama di Chelsea, maka itu juga akan membawa pengaruh besar bagi Serie A. Jika Conte tidak pernah datang ke Inter, maka tidak akan ada yang memutus dominasi Juventus. Maka Juventus akan tetap berkuasa di Liga Italia sampai waktu yang tidak bisa kami prediksi. Memutus dominasi Juventus bukan cuma soal Juve yang bapuk saja, tapi juga soal momentum. Conte lah yang memberikan momentum itu. Berkelindan dengan kemungkinan itu, Inter tidak akan juara Serie A kalau bukan Conte pelatihnya. Luciano Spalletti mungkin bisa membawa Inter bersaing di papan atas, tapi untuk juara kami ragu. Inter itu juara dengan cara Conte dan dengan pemain-pemainnya Conte. Namun, kabar baiknya, biarpun Inter tidak juara, namun striker mereka, Mauro Icardi, akan tetap jadi striker gacor di Serie A. Di masa kepelatihan Conte lah, Icardi dibuang dari Giuseppe Meazza. Jika Conte tak pernah datang, ada kemungkinan dia akan tetap jadi andalan Inter. Jika mengingat umur Icardi juga, dia berpotensi menjadi striker paling tajam dan berbahaya di Italia. Sebab pesaingnya macam Ronaldo, Dzeko, Immobile maupun Quagliarella sudah uzur. Dengan Icardi yang gacor, itu membawa kita pada kemungkinan terakhir. Harus kami katakan, jika Chelsea merekrut Lukaku pada 2017, Ronaldo tidak akan pernah jadi top skor di Serie A. Kemungkinan keenam, saatnya Conte akhirnya pergi. Sekarang, kapankah Conte akan pergi? Tentu saja, cepat atau lambat dia akan pergi. Tidak mungkin Conte di Chelsea selamanya. Namun kapan itu tepatnya? Mari kita urutkan kejadiannya dan lihat apa saja yang sudah kita dapatkan. Musim 2017-2018, Conte mengantar Chelsea juara Liga Inggris dan bersaing hingga ke final Liga Champions. Lukaku jadi andalan di lini depan berduet dengan Hazard. Conte tidak akan dipecat di akhir musim ini. Musim 2018-2019 persaingan lebih sulit. Man City dan Liverpool menguasai liga, namun Chelsea masih bisa bersaing.
paling tidak di 3 besar. Lukaku dan Hazard masih jadi andalan di depan. Jorginho ada di tengah, sedangkan Donnarumma jadi kiper. Conte tidak akan dipecat di akhir musim ini. 2019-2020, Conte kehilangan Hazard. Chelsea mendatangkan Lautaro sebagai gantinya. Kombinasinya klop. Chelsea bersaing dan bisa juara Liga Inggris. Sebagai imbalannya, Conte akan dipertahankan. Musim 2020-2021, dengan gebrakan di bursa transfer, Chelsea bisa juara Liga Inggris lagi dan bisa saja menjuarai Liga Champions. Conte tetap dipertahankan. Jadi, kapan kita akan berpisah dengan Conte? Bersabarlah. Mari kita ingat bagaimana cara Conte pergi dari Chelsea di dunia nyata. Ya, Conte ingin membeli satu striker, yaitu Lukaku, tapi malah dibelikan striker yang lain, yang bapuk, yaitu Morata. Lalu performa Chelsea merosot. Nah, ini juga yang terjadi di What If series kali ini. Conte menginginkan seseorang striker yang kuat sebagai pengganti Lukaku. Dia membidik Dusan Vlahovic dari Serie A, namun manajemen gagal mendapatkannya karena Chelsea kena tikung sama Juventus. Sebagai gantinya, manajemen Chelsea mendatangkan seorang striker lain yang mereka gadang tidak akan kalah bagus, namun ternyata bapuk luar biasa. Nama striker itu adalah Darwin Núñez. Demikian bahasan kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Jangan lupa kasih like dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Akhir kata, salam bola pinggir jalan. Bye.